Ya, beraktivitas ya. Dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Hadijah, pembicara pertama akan bertindak sebagai tim pro, dan rekan saya, Andi Tenriko Viva, pembicara kedua akan bertindak sebagai tim kontra, dan Faiz Mahfud, pembicara ketiga akan memberikan konklusi terhadap perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Dengan mosi perdebatan, Indonesia belum siap menerapkan new normal. Perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait definisi new normal dan bagaimana new normal ketika diterapkan pada masa pandemi COVID-19. New normal sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan ketika terdapat adaptasi baru setelah terjadinya masa krisis, yang dimana masa krisis yang tengah kita alami saat ini adalah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum menuai titik terang. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan sebuah konsep yang disebut sebagai new normal agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Lantas, ketika new normal yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19, hal ini berarti new normal merupakan sebuah konsep yang menggambarkan adanya pola hidup baru yang harus menuntut masyarakat untuk bisa terbiasa hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 agar kita semua bisa melakukan aktivitas kembali tanpa harus menunggu pandemi benar-benar selesai. Melihat dari definisi dan bagaimana konsep new normal sebenarnya, new normal merupakan sebuah konsep yang amat baik untuk diterapkan karena menjunjung kebiasaan masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Akan tetapi, untuk melaksanakan new normal, tidak semerta-merta harus dan langsung bisa dilaksanakan begitu saja. Terdapat beberapa poin yang menjadi indikator-indikator dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh WHO untuk setiap negara yang ingin melaksanakan new normal. Di Indonesia, pemerintah yang mempunyai kewajiban konstitusional seharusnya terus berupaya agar bisa memenuhi kriteria-kriteria dan standar-standar yang ditetapkan oleh WHO tersebut. Terdapat 6 poin standar yang disampaikan oleh WHO untuk setiap negara yang bisa menerapkan new normal itu sendiri. Akan tetapi, poin yang sangat penting untuk harus dilaksanakan dengan segera sebelum melaksanakan new normal terdapat pada 3 poin pertama dari ke-6 poin tersebut. Poin yang pertama adalah setiap negara yang akan melaksanakan new normal harus mampu memberikan bukti bahwa tingkat penyebaran virus dan tingkat penularan virus di daerahnya dapat dikendalikan dan dapat ditekan. Parameter untuk mengukur bagaimana tingkat penyebaran virus di sebuah negara dapat dilaksanakan dengan menggunakan tingkat reproduksi virus itu sendiri, di mana tingkat reproduksi virus yang terbilang baik untuk melaksanakan new normal berada pada tingkat 1. Akan tetapi, menurut Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia, saat ini Indonesia berada pada angka kisaran 2,2 hingga 3,84. Hal ini membuktikan Indonesia belum mampu menerapkan new normal dari segi tingkat reproduksi virus itu sendiri. Kemudian, indikator yang kedua adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang mampu mengidentifikasi, mengisolasi, dan menekan laju penyebaran virus itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah indikator bagaimana mengidentifikasi pergerakan virus itu sendiri dengan menggunakan tes yang disebut dengan rapid test. Setiap negara yang ingin melaksanakan new normal harus mampu memberikan rapid test kepada seluruh rakyatnya untuk mengidentifikasi tingkat penyebaran virus dan tingkat kasus positif virus
di negara tersebut. Akan tetapi, menurut data yang dilansir dari Bappenas, Indonesia saat ini hanya mampu memberikan 980 per 1 juta orang terhadap rapid test tersebut. Hal ini membuktikan Indonesia belum mampu untuk memberikan rapid test yang bisa digunakan sebagai alat identifikasi penyebaran virus di negara itu sendiri. Hal ini melihat hal tersebut, Indonesia dari 2 syarat tersebut, Indonesia belum mampu memenuhi 2 syarat tersebut. Mari kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah virus tersebut harus mampu ditekan, khususnya di daerah wilayah yang rawan untuk terkena virus, seperti contoh adalah di wilayah Panti Jompo dan di kawasan padat penduduk. Berdasarkan data yang juga dilansir dari Bappenas, Indonesia usia produktifnya merupakan salah satu kelompok yang sangat banyak terkena kasus virus corona. Hal ini membuktikan Indonesia belum mampu untuk memberikan dan memenuhi kriteria-kriteria dari WHO tersebut. Hal inilah yang melandasi bahwa benar-benar negara Indonesia belum mampu menerapkan new normal itu sendiri. New normal bukanlah ekspresi kebebasan yang ditawarkan pemerintah di tengah pandemi, melainkan sebagai bentuk pengejawantahan adaptasi masyarakat terhadap COVID-19 itu sendiri, namun dengan tetap memperhitungkan serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Saya Tendra Hafifah, sebagai pembicara kedua dengan posisi kontra, akan menyampaikan 2 poin argumentasi saya. Yang pertama terkait new normal sebagai bentuk penerjemahan kebijakan diskresi, dan yang kedua terkait parameter kesiapan Indonesia dalam menerapkan new normal. Pun kita ketahui bersama bahwa penerapan new normal seringkali dianggap sebagai bentuk pelonggaran atas kebijakan yang tengah berlangsung. Dalam hal ini PSBB. Begitu pula yang dikatakan oleh pembicara pro bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal dikarenakan belum memenuhi indikator-indikator dari WHO. Dalam hal ini mengkaji dari aspek epidemiologis. Namun, jikalau kita menilik lebih dalam pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 bahwa pelonggaran PSBB atau tidak harus dikaji berdasarkan aspek epidemiologis, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk itu, aspek epidemiologis tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter atau tolak ukur terhadap ketidaksiapan bangsa Indonesia. Ingat eksistensi undang-undang sebagai produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat, begitu banyak aspirasi serta desakan dari masyarakat kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan undang-undang terkait new normal itu sendiri. Pun kami tidak dapat menampilkan fakta bahwa memang belum ada kebijakan ataupun regulasi setingkat undang-undang terkait new normal itu sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau kendala yang begitu berarti bagi Indonesia untuk tidak menerapkan new normal. Mengapa demikian? Akan saya jelaskan pada ranah argumentasi saya. Poin pertama, bahwa new normal dapat diterjemahkan sebagai kebijakan diskresi, di mana hak diskresi merupakan hak yang diberikan kepada pejabat publik atau kepala daerah untuk mengambil kebijakan atas dasar inisiatif sendiri yang belum diatur di dalam perundang-undangan. Pun termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa kebijakan diskresi dapat diambil untuk mencegah stagnansi dalam pemerintahan dalam kondisi tertentu untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Pun melanjutkan pasal 24 bahwa kebijakan diskresi harus dilakukan berlandaskan alasan yang objektif serta dengan maksud untuk beretikat baik. Begitu selaras dengan maksud dan tujuan pemerintah untuk memberlakukan new normal itu sendiri, yakni untuk mengaktifkan sendi-sendi kehidupan dan aspek-aspek penunjang utama dalam kehidupan bermasyarakat, seperti ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi aspek-aspek penunjang kehidupan di tengah pandemi mengalami stagnansi hingga degradasi yang begitu tajam dan signifikan. Contohnya saja pada bidang perekonomian. Pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai angka 4,97 di kuartal keempat tahun 2019 lalu. Namun pada kuartal pertama tahun 2020 hanya mencapai atau hanya tumbuh pada angka 2,97 saja. Tentu ini hal yang sangat disayangkan. Pun memperhitungkan perihal sulitnya pergerakan roda perekonomian dan laju penyebaran virus yang sangat sulit untuk dideteksi. Untuk itu, diperlukan kesadaran kolektif baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi menyusun paradigma, patron, atau pola baru dalam beradaptasi di tengah situasi pandemi saat ini. Memasuki poin kedua, yakni terkait tolak ukur atau parameter bahwa Indonesia telah siap dalam menerapkan new normal, dikarenakan telah ada protokol kesehatan dan protokol berkegiatan umum
yang dikeluarkan yang mengatur secara mendetail hampir seluruh kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat agar tetap produktif dan juga terhindar dari virus itu sendiri. Pun telah ada payung hukum yang dikeluarkan Bapak Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto pada tanggal 19 Juni 2020, yakni Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 garing Menkes garing 382 tahun 2020 tentang protokol berkegiatan umum bagi masyarakat di tempat umum atau fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19. Lantas, mengapa payung hukum begitu penting dalam hal ini? Sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu segala tindak tanduk pengimplementasian kebijakan negara tentu membutuhkan payung hukum agar kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Poin penting yang harus digarisbawahi adalah bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap skenario new normal itu sendiri. Juga dengan memaksimalkan kinerja pemerintah dalam memberikan edukasi secara masif, baik itu terkait new normal maupun terkait coronavirus disease atau COVID-19, dan juga dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pelanggar protokol kesehatan dan protokol berkegiatan umum. Untuk itu saya sebagai pembicara kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan hari ini bahwa Indonesia belum siap dalam menerapkan new normal. Terima kasih. Terima kasih. Selaku pembicara ketiga, saya akan menyampaikan konklusi yang terdiri atas alur perdebatan dan kesimpulan terkait perdebatan kita kali ini. Di bawah mosi, Indonesia belum siap menerapkan new normal. Pembicara pro mengawali argumentasi dengan memberikan definisi bahwa new normal merupakan sederet pola hidup baru untuk masyarakat agar masyarakat dapat beraktivitas kembali di ruang publik tanpa harus menunggu pandemi berakhir. Hal itu dilakukan agar dapat melanjutkan roda kehidupan. Argumentasi yang kedua, pembicara pro memberikan argumentasi bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal karena dari 6 tahap yang ditetapkan oleh World Health Organization, ada 3 tahap atau syarat ataupun ketentuan yang belum dipenuhi oleh Indonesia. 3 tahap tersebut ialah yang pertama, Indonesia belum dapat memberikan bukti bahwa penularan COVID-19 telah dapat dikendalikan. Yang kedua, sistem kesehatan yang mampu melakukan isolasi, pelacakan kontak, identifikasi, dan karantina terhadap orang yang terinfeksi belum terpenuhi yang melibatkan sistem rumah sakit dan peralatan medis. Yang ketiga, risiko wabah terhadap daerah-daerah yang memiliki kerentanan tinggi belum dapat dikendalikan. Hal ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang penting untuk mempersiapkan Indonesia agar dapat memenuhi tahapan-tahapan yang ditentukan tanpa harus terburu-buru memasuki new normal. Sedangkan pembicara pro memberikan argumentasi. Yang pertama, new normal dapat dikatakan sebagai kebijakan diskresi, yaitu pemberian wewenang kepada pejabat publik untuk melakukan tindakan atau inisiatif melakukan tindakan yang sebelumnya belum diatur oleh perundang-undangan. Argumentasi yang kedua ialah new normal sudah siap dilakukan karena sudah ada payung hukum dan protokol kesehatan yang akan mengatur kegiatan masyarakat di ruang publik yang memungkinkan terjadinya kontak antar individu dengan individu lain dalam masyarakat. Protokol kesehatan ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Dari keseluruhan argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa new normal akan siap dihadapi oleh Indonesia apabila ada konsistensi kebijakan dari pemerintah dan tingkat kepatutan terhadap protokol kesehatan memiliki tingkat yang tinggi di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.